Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gue akan membahas sebuah film unik berjudul Sis 2020. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film ini berlatar waktu di tahun 1960 di mana penyakit bisul sedang marak sekali di kalangan banyak orang. Lalu terlihat seorang dokter bisul bernama Dr. Guy yang sedang sibuk mengobati salah seorang pasien yang terdapat bisul kronis di tubuhnya. Namun, si dokter terlihat kesusahan saat akan memencet bisul itu. Hal tersebut membuat seorang perawat yang bernama Patricia berkata, "Dok, sepertinya masih ada yang tersisa." Usai kejadian itu, Patricia pun kemudian pergi menemui temannya bernama Tammy yang bekerja di ruangan resepsionis. Patricia curhat bahwa ia tidak nyaman lagi bekerja di klinik ini. Karena semakin lama, Patricia merasa bahwa si dokter mulai asal-asalan dalam melakukan praktek. Beberapa saat kemudian, ada satu pasien baru yang sedang dilanda serangan bisul. Gadis ini bernama Carol, di mana Carol terlihat tak sabar untuk diperiksa. Di ruangan praktek, Carol pun curhat bahwa ia baru saja diputusi pacarnya. Carol beranggapan mungkin saja alasan dibalik itu adalah karena seonggok bisul yang ia miliki. Sesama wanita, Patricia menyangkal asumsi Carol, meski di dalam hati, bisul yang dimiliki Carol memanglah sebesar terumbu karang. Sesaat setelahnya, Patricia berniat memanggil Dr. Guy. Tapi dilihat-lihat, si dokter sedang sibuk bersama karyawan magang yang bernama Preston. Dr. Guy diam-diam telah membuat mesin bedah yang masih berada di tahap uji coba. Patricia marah karena jelas-jelas alat yang ada di depan matanya ini belum diuji secara klinis. Nekatnya, Dr. Guy terus bebal dan berkata bahwa ia harus mencobanya kepada pasien sembari menganggap bahwa alatnya itu sudahlah disempurnakan. Lelah menggunakan cara yang lama, Dr. Guy langsung membujuk Carol agar mau diobati menggunakan alat yang telah ia buat. Si dokter mengiming-imingi Carol dengan banyak cara, seperti berkata bahwa dengan alat itu biaya berobat akan jauh lebih hemat, lebih tidak sakit, dan lebih cepat sembuh. Akan tetapi, Carol jelas tidak berani, terlebih Patricia pun terus memainkan mimik wajahnya agar Carol tidak berkata iya. Hingga akhirnya, Dr. Guy capek sendiri untuk membujuk. Tapi karena kesal dan emosi, Dr. Guy langsung mengobati Carol secara asal-asalan. Untuk kedua kalinya, Patricia turut menjadi korban sembur dari cairan bisul. Hal ini tentu merupakan kesengajaan dari Dr. Guy yang mengarahkan muncratan itu ke arah Patricia. Tapi di balik itu, Carol merasa jauh lebih lega dan bisulnya pun terlihat mengempes. Patty's place, we are so excited because every time with this dang guy. Usai praktek, Dr. Guy merasa tidak senang karena sampai detik ini alatnya belum juga diterapkan ke pasien. Preston yang sempat syok dengan kebarbaran si dokter ketika praktek pun hanya bisa terdiam ketika diajak keliling. Di sisi lain, Patricia yang sudah merasa gerah untuk bekerja di sini kembali menemui Tammy. Patricia menegaskan bahwa hari ini adalah hari terakhirnya bekerja. Well, it looks like. Naas, di ruangan yang berbeda, Dr. Guy justru memanfaatkan Preston untuk menjadi objek percobaan alat ciptaannya. Kebetulan Preston memiliki bisul kecil di tubuhnya. Tapi yang jadi masalah, Dr. Guy justru berniat untuk memperbesar bisul itu secara sengaja. Lalu kita kembali ke Patricia. Patricia kaget karena tiba-tiba mereka mendapat kunjungan dari Badan Sertifikasi untuk Teknologi Medis. Ternyata, Dr. Guy sudah membuat janji kepada orang-orang ini untuk mendemonstrasikan alatnya dengan harapan alat tersebut diberikan hak paten. Ketika masuk ke ruangan praktek, Dr. Guy begitu antusias untuk menyambut.
Kemudian diperkenalkanlah bahwa mesin itu bernama The Get Gone. Preston pun diminta oleh Dr. Guy untuk menjelaskan mesin itu dengan buku panduan. Patented quasar. I'm gonna do it again. Miris sekali, dengan polosnya Preston turut dijadikan objek percobaan. Saat bisulnya Preston diperlihatkan, ketiga penilai merasa konyol karena bisul Preston terlalu kecil dan seharusnya bisa diatasi hanya dengan pinset. Ditambah, mesin Dr. Guy tiba-tiba saja mengeluarkan asap. Ketiga orang itu ingin pergi, di mana Dr. Guy pun meminta beberapa jam lagi untuk mendemonstrasikan ulang alat tersebut. Alhasil, ketiga orang tersebut dijanjikan makan gratis sembari menunggu si dokter memperbaiki mesinnya. Di sini, Patricia ikut menemani karena merasa tidak enak terhadap ketiga orang itu. What if they have grits? Rope. Something you've designed. Doctor, For you guys. we're sort of in a rush. Dan di saat asik menunggu pesanan, siapa yang menduga kegilaan Dr. Guy semakin menjadi-jadi. Diam-diam Dr. Guy sudah membuat ramuan asal-asalan yang bertujuan untuk memperbesar ukuran bisul. Singkat cerita, Patricia dan ketiga juru nilai sudah kembali. Di situ terdapat seorang pasien senior yang merasa dipermainkan oleh Dr. Guy karena sudah menunggu selama 5 jam. Menganggap ini adalah hari terakhirnya, Patricia pun cuek dan merasa tidak peduli. Yang penting bagi Patricia, ia segera kembali ke ruangan bedah. Entah bagaimana, Preston terlihat diam tanpa berbicara, sedangkan Dr. Guy justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Betapa kagetnya mereka semua ketika melihat kumpulan bintik-bintik berwarna kuning. Siapa sangka, kutil kecil yang sempat ditertawakan ternyata sudah menjadi seborok ini. Miris, Dr. Guy dengan pedenya langsung bergerak untuk mendemonstrasikan alat ciptaannya yang ia percaya bisa mengobati borok tersebut. Pugsley. Terlihat, cara kerja mesin itu berupa seperti sengatan laser. Bohong jikalau Dr. Guy berkata bahwa cara ini lebih tidak sakit daripada cara yang lama. Buktinya, Preston pun harus berkeringat dan terus berteriak tanpa henti. Bahkan, selang yang tersambung di mesin itu turut bergerak tidak terkendali. Bodohnya, hal tersebut pun membuat salah seorang penilai harus turun tangan dengan cara melubangi tangki penampungan. Celaka, Preston tak bisa lagi terselamatkan dan seluruh tubuhnya sudahlah meleleh akibat laser. Tak sampai di situ, mesin tersebut pun sudah rusak berat dan mengakibatkan kumpulan zat asam harus mengenai salah seorang penilai. Nah, di sini yang bikin merinding, mendadak seonggok borok dari tubuhnya Preston mulai bergerak selayaknya makhluk hidup. Sekejap makhluk yang berbentuk seperti parasit itu langsung menempel di tubuh ibu-ibu yang memimpin kunjungan penilaian. Semua menjadi kacau. Dr. Guy dan Patricia hanya bisa kabur dari ruangan bedah. You knew it wasn't ready. I'm getting that patent. Dr. Guy yang tak menyangka bahwa mesinnya akan berujung seperti ini pun langsung mengaktifkan mode penguncian di tempat prakteknya. Jelas saja Patricia, cleaning service dan juga Tammy langsung ikut panik. Tapi tepat sekali, karena mode penguncian itulah bisul si pasien senior langsung lepas dalam sekejap akibat tergesek tajamnya pintu. Beruntungnya juga, bapak itu bisa pergi secara bebas karena posisinya sudah berada di luar bangunan. Patty? Sedangkan di dalam, kepanikan pun diperparah dengan munculnya si ibu yang telah digrogoti oleh bisul parasit. Ibu itu terus menuntut Dr. Guy untuk menunjukkan keahliannya dan ia menjanjikan akan memberikan Dr. Guy hak paten. Tapi apa daya, Dr. Guy tak bisa berbuat apa-apa dan ia hanya pasrah ketika wanita tersebut terus memakinya.
Di situ, Patricia kabur ke ruangan resepsionis, di mana sudah ada Kang Cleaning Service bersama Tammy. Di bangunan ini hanya ada satu pistol yang tersedia, dan karena tidak ada jalan lain, mereka bertiga terpaksa keluar untuk memeriksa keadaan. Ternyata, Dr. Guy sudah berhasil mengikat ibu-ibu itu. Hebatnya, Dr. Guy masih saja meminta bantuan agar tindakannya bisa dibantu oleh Patricia. Dengan baik hati, Patricia dan kedua rekan kerjanya turut membantu. Ibu itu benar-benar pasrah. Ia terus memohon sembari menjanjikan hak paten kepada Dr. Guy. The gig gun is Can we just cut it off? Really? Hilang kesabaran, Kang Cleaning Service langsung menembak parasit yang menempel. Hanya saja, sebanyak apapun tembakan dilakukan, bisul parasit tersebut tetap saja hidup sampai-sampai Kang Cleaning Service langsung kabur. Di momen ini, Dr. Guy akan mencoba lagi alat ciptaannya. Rasa pesimis tentu sangat terasa di dalam ruangan ini. Namun siapa sangka, kali ini tembakan laser itu berhasil melepaskan parasit tersebut. Sayangnya, kelegaan hanya didapat sementara, karena tiba-tiba bisul parasit itu segera menyerang bagian kepala. It's not big enough. Anything else in here that we don't know about that might actually... What is this noise? Saat sedang memikirkan rencana berikutnya, mendadak terdengar suara bising dari ruangan ujung. Sumber suara jelas berada di balik pintu itu, dan mengerikannya bisul parasit tersebut sudah menjadi sangat besar. Makhluk yang awalnya hanya bisa menempel, kini bisa melangkah. Pendengarannya pun begitu sensitif, sampai-sampai rasa panik membuat Kang Cleaning Service harus diserang. Terkurung di dalam ruangan membuat Tammy, Patricia, dan Dr. Guy melihat dari dekat seperti apa wajah makhluk tersebut. Di luar, Kang Cleaning Service ternyata masih sepenuhnya sadar. Namun, niatan Patricia untuk pergi menolong harus dilarang oleh Dr. Guy. Sayang, Patricia tak bisa meredakan emosinya ke Dr. Guy. Hal itu pun membuat mereka berdua saling hajar satu sama lain dan kekacauan harus terjadi di ruangan itu. Usai bertikai, Kang Cleaning Service sudah ada di depan pintu. Akan tetapi, tepat di hadapan mereka, makhluk bisul itu pun tak lagi memberi ampun. Hingga akhirnya, Dr. Guy berkata bahwa mode penguncian bisa diatasi dengan cara mematikan power supply yang berada di ruangan bawah tanah. Mendengar cara tersebut, Patricia langsung memberanikan diri untuk keluar menuju ruangan bawah tanah. Saat mengendap-endap, Patricia dibuat gemetar dengan banyaknya bekas-bekas saus merah. Di sini ia berhasil menggapai ruangan bawah tanah. Kondisi di area ini benar-benar tidak jauh beda. Saus merah ada di mana-mana dan ada juga bercak-bercak cairan bisul. Lalu kita kembali lagi kepada Dr. Guy dan Tammy. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya makhluk itu dari atas plafon. Jelas ia masuk melalui celah yang sempat dilihat oleh Patricia di bawah tanah. Merasa ingin pipis, akhirnya Tammy harus mencoba cara gila. Tammy memiliki akal untuk memperlakukan makhluk itu sebagai hewan peliharaan agar lebih jinak. Tapi nyatanya, lilitan maut langsung mengelilingi lengan Tammy dan bahkan wajahnya langsung disembur cairan asam. Di situ Patricia sudahlah kembali dan sayang sekali ruangan power supply sudahlah dipenuhi cairan bisul yang mengandung asam destruktif. Terpaksa yang bisa mereka andalkan kali ini adalah mesin ciptaan Dr. Guy.
Dari yang awalnya diremehkan, mesin itu begitu diharapkan pada momen ini. Dr. Guy membutuhkan pancingan agar makhluk itu bisa tersorot oleh laser. Naas, Patricia ternyata dijebak oleh Dr. Guy, dan gadis malang itu harus terkunci di ruangan bedah. Kunci ruangan pun langsung ditelan oleh Dr. Guy demi memastikan Patricia tak bisa keluar, karena nyatanya mesin yang diharapkan pun tak akan bisa mengatasi makhluk itu. Sekarang Patricia harus mengandalkan otaknya sendiri. Di situ, cairan pembengkak bisul pun langsung diambil oleh Patricia. Lalu ia turut mengambil sarung tangan, di mana sarung tangan tersebut diselipkan di celah pintu dan cairan pembengkak bisul dituang ke dalamnya. Setelah penuh, Patricia segera menginjak sarung tangan itu yang berujung cairan tersebut langsung menyembur ke wajah Dr. Guy. Merasa kesal, Dr. Guy yang terdiam dan marah mendadak diserang oleh bisul parasit. Cairan bisul yang mengandung asam destruktif turut dilumuri ke tubuh si dokter. Sebagai satu-satunya orang yang bertahan, Patricia sudah tahu bahwa makhluk itu akan datang melalui celah di plafon. Tembakan laser pun sudah diarahkan oleh Patricia, yang sayang sekali usaha itu ternyata tidak ada artinya. Hingga di satu momen, mata Patricia tertuju kepada bagian tengah dari makhluk itu. Seketika, tonjokan langsung diberi oleh Patricia dan hasilnya Patricia berhasil melepas apa yang ia cari. Dengan kondisi sekarat, makhluk itu pun tak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, mesin ciptaan Dr. Guy sudah berada di titik overuse. Asap mulai muncul dan dengan ukuran yang sama seperti di awal, ternyata bisul parasit itu kembali menyerang. Tapi kali ini mudah saja bagi Patricia untuk menendangnya, di mana tepat setelah Patricia keluar, mesin buatan Dr. Guy pun meledak. Ledakan yang akhirnya benar-benar memusnahkan makhluk tersebut. Makhluk yang meneror bangunan ini selama setengah hari lamanya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Hanya Patricia yang mampu menjelaskan, dan setelahnya Patricia berjalan pergi, di mana film pun berakhir. Jujur saja, kesimpulan yang bisa didapat dari film ini adalah jangan terlalu banyak mendapatkan bisul. Jika tubuh kalian dipenuhi bisul, ada baiknya kalian harus rutin mandi dan juga rutin berjemur. Bisul memang sesuatu yang menyiksa, tapi siapa sangka di film ini, bisul bisa bernafas dan bahkan menyerang pemiliknya. Lebih parahnya lagi, bukan hanya pemiliknya yang diserang, tapi bisul tersebut menjadi membabi buta dan menyerang siapa saja yang mengganggu. Oke deh guys, mungkin segini aja penjabaran alur cerita dari film Sis 2020. Kita bertemu lagi ya di video berikutnya, dan gua Nandi cabut dulu. Dadah!